pada bayi baru lahir. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu, perkenalkan ya, saya Bidan Hidayah. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Wulandari. Oh, dengan Ibu Wulandari. Nah, Ibu yang akan pulang hari ini ya, Bu ya? Iya, saya ingin pulang, Bu. Oh iya, baik. Sebelumnya apakah Ibu ada keluhan? Masih ada nyeri dikit, Bu. Oh, nyeri pada luka jahitan ya, Bu ya? Iya. Oh, itu tidak apa-apa, Bu, karena proses pasca persalinan ya, Bu ya. Nah, di sini sebelum Ibu pulang, saya akan menjelaskan pada bahaya pada Ibu pasca persalinan ya, Bu ya. Yang pertama itu yaitu perdarahan vagina. Perdarahan vagina itu misalnya Ibu nanti setelah ada di sini pulang ke rumah nih, misalnya Ibu perdarahannya lebih dari 500 cc. Lebih dari 500 cc itu yaitu misalnya mengalir terus menerus darahnya itu. Nah, itu namanya perdarahan, Bu. Nah, yang kedua itu misalnya infeksi alat genital, lokenya berbau, terus suhunya lebih dari 38 derajat Celcius, terus nadi Ibu cepat. Nah, yang ketiga itu misalnya Ibu sakit kepala, penglihatan mata kabur, melihatnya itu kok beda gitu pandangannya, itu penglihatan mata kabur sama dari ulu hati, Bu. Nah, kalau misalnya ada itu adalah gejala dari eklamsia pasca persalinan ya, Bu ya. Nah, terus jika disertai dengan tekanan darah yang tinggi. Nah, kalau misalnya Ibu bengkak pada muka, tangan, dan kaki, itu eklamsia atau eklamsi ya, Bu ya. Nah, Ya. ada di sini, Bu, halaman. Ini ada penjelasannya juga, Bu. Nah, ini ya, Bu ya. Nah, kayak seperti yang di buku Ibu ini. Nah, ini kegunaannya banyak, Bu, buku ini ya, Bu ya. Di sini ada cara menyusui, terus ada imunisasinya, dan buku ini tidak boleh hilang ya, Bu ya. Nah, di sini tuh, ini tanda bahaya nifasnya ya, Bu ya. Nah, terus habis itu kalau misalnya Ibu tidak payudaranya itu bengkak, merah. Nah, itu karena Ibu kurang menyusui pada bayinya. Nah, secara kurang adekuat ya, Bu ya, bayinya menyusui. Nah, itu seharusnya menyusui 2 jam sekali atau sesering mungkin ya, Bu ya. Kalau misalnya bayinya tidur, Ibu tetap bangunin bayinya terus disusui ya, Bu ya. Jangan lupa. Nah, terus kalau misalnya Ibu merasa ketidakmampuan untuk merawat diri Ibu sendiri atau bayinya, itu baby blues ya, Bu ya. Nah, kalau misalkan tanda-tanda tersebut ada ya, Bu ya, Ibu langsung datang ke tenaga kesehatan ya, Bu ya. Nah, kalau misalnya tanda bahaya pada bayi Ibu, nah pertama, bayinya Ibu tidak mau menyusui. Nah, kalau misalkan menyusui itu kan 2 jam sekali atau sejam sekali ya, Bu ya, atau sesering mungkin. Nah, kalau misalnya bayi Ibu tidak mau menyusui, Ibu sudah kasih nih, terus tiba-tiba bayi Ibu nggak mau menyusu, terus nah itu tanda bahaya juga. Yang kedua itu misalnya bayi Ibu menangisnya merintih. Kan kalau misalnya bayi menangis seperti biasa itu kan kencang ya, Bu ya. Nah, tiba-tiba itu menangis merintih, itu tanda bahaya juga. Nah, yang ketiga itu kejang, bayinya tiba-tiba kejang. Terus yang keempat itu sesak napas atau ada tarikan dinding dadanya. Nah, itu tanda bahaya, langsung segera ke tenaga kesehatan ya, Bu ya. Nah, kalau misalnya kan setiap pagi itu harus jemur ya, Bu ya, biar tidak kuning bayinya. Terus biar nggak kuning, terus sama banyakin minum susunya ya, asinya dibanyakin untuk dedeknya supaya bayinya nggak kuning. Terus yang selanjutnya itu yaitu suhu bayinya. Suhu normal bayinya itu kan 36,5 sampai 37,5 ya, Bu ya. Nah, kalau misalnya suhunya lebih dari 37,5 ke atas, nah yang pertama itu Ibu harus susui bayinya karena kurang asupan si bayinya. Nah, kalau setelah disusuin terus Ibu suhu lagi bayinya. Nah, terus kalau misalnya turun, nah berarti itu kurang asupan dari ibunya. Kalau misalnya dianya terus naik terus menerus, nah itu tanda bahaya juga pada bayinya. Nanti Ibu langsung ke tenaga kesehatan ya, Bu ya. Nah, terus habis itu kalau misalnya Ibu setelah pulang dari sini, ini ada obatnya. Obatnya ini nanti diminum ya, Bu ya, sesuai dengan dosisnya, yaitu 3 kali sehari ya, Bu ya. Nah, nanti kalau pulang juga nggak ada pantangan makanan apapun ya, Bu ya. Makan seperti biasa, ikan
sayur-sayuran seperti biasanya, nggak ada pantangan ya Bu ya. Nah terus Ibu harus makan putih telurnya aja Bu. Putih telur sehari bisa 5 atau 8 ya Bu ya, biar jahitannya kering ya Bu ya. Nah terus habis itu nanti kalau membersihkan vaginanya atau daerah kemaluan Ibu nanti, yaitu bersihnya dari depan ke belakang ya Bu ya, jangan dari belakang ke depan. Nah itu akan mengakibatkan kotoran akan ke vagina Ibu. Nah itu tidak boleh. Nah terus habis itu Ibu sediakan kain untuk untuk mengeringkan vagina Ibu biar kering, biar tidak infeksi Ibu. Nanti kalau misalnya Ibu jangan takut-takut juga kalau membersihkan daerah vagina Ibu ya. Kalau misalnya nggak bersih ceboknya atau membersihkannya, itu akan mengakibatkan infeksi ya Bu ya. Nah terus habis itu nanti kalau misalnya kamu mandikan bayinya, membandiin, jangan takut-takut Bu, tetap aja dimandiin seperti biasanya. Terus bersihin kepala sampai kakinya. Terus kalau misalnya tali pusatnya kan masih belum pupus ya. Nah kalau tali pusatnya belum pupus itu, yaitu tidak apa-apa Bu, dimandikan aja. Nah setelah itu perawatannya itu berikan kapas alkohol. Habis berikan kapas alkohol, terus mau dipakein kasa juga nggak apa-apa, dibalutin dengan kasa nggak apa-apa, tidak dibalutin dengan kasa juga nggak apa-apa. Nah terus memandikannya dengan air yang hangat saja ya Bu ya. Ya. Coba Bu sebutkan tanda bahaya pada Ibu nifas sama tanda bahaya pada bayinya. Sebutkan 2 saja. Pendarahan. Oh iya. Bayi merintih nangis. Oh iya, pendarahan itu untuk Ibu nifas ya Bu ya. Kalau merintih itu untuk bayinya. Oke, berarti Ibu sudah jelas ya Bu ya. Sudah. Oke. Ya, terima kasih ya Bu ya. Iya. Baik Bu, semoga sehat-sehat ya Bu ya di rumah. Iya.